Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak bersama Pak Ikhwan. Kali ini pada video ini kita akan membahas bagaimana menentukan jarak menggunakan grafik fungsi kecepatan terhadap waktu atau disingkat V min T ya. Ini artinya fungsi kecepatan terhadap waktu. Misalnya ini grafik fungsi kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus beraturan ya. Jadi grafiknya berupa garis horizontal, yaitu sejajar dengan sumbu waktu ya. Nah, kalau kita menentukan jarak itu kalau dengan rumus kan pada GLB itu cukup dihitung dari kecepatan dikalikan waktu ya. Jadi contohnya misalnya kalau kita beri angka kecepatannya 6, lalu waktunya ini sampai detik ke 12. Jadi di sini sepanjang waktu itu kecepatannya selalu tetap ya. Maka jarak tempuhnya kita hitung dari V kali T, yaitu 6 dikalikan 12 ya, ketemu 72 meter. Nah, itu kalau kita hitung pakai rumus ya. Nah, kalau kita lihat sekarang daerah di bawah grafik itu berbentuk persegi panjang, di mana persegi panjang ini punya perhitungan luas panjang kali lebar. Di sini panjangnya kalau kita menggunakan variabel waktu yaitu 12, lalu lebarnya kalau kita menggunakan variabel kecepatan adalah 6. Jadi kalau kita kalikan ya, itu kan sama dengan luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, panjangnya 12, lebarnya 6 sama dengan 72. Nah, ini kita beri saja satuan meter, sehingga di sini kita lihat bahwa menghitung atau menentukan jarak itu kita bisa menggunakan rumus dan juga bisa menggunakan luas daerah di bawah grafik. Nah, daerah di bawah grafiknya tidak harus berbentuk persegi panjang ya. Ini kan pada gerak lurus beraturan. Nah, kita akan lihat sekarang kalau pada gerak lurus berubah beraturan ya, seperti ini grafiknya kan miring condong ke atas ya. Maka daerah di bawah grafiknya sekarang bentuknya adalah berupa trapesium seperti ini ya, dimana untuk trapesium itu kan ada jumlah sisi sejajar, yaitu di sini menggunakan nilai kecepatan yaitu 4, dan di sebelah kanan juga menggunakan nilai kecepatan yaitu 8 ya. Lalu waktunya di sini sebagai tingginya. Maka jarak tempuhnya kalau bentuknya seperti ini adalah sama dengan luas trapesium, yaitu setengah dikalikan tingginya dikalikan jumlah sisi sejajarnya. Jadi di sini jaraknya adalah setengah kali 10, yaitu waktunya ya. Terus jumlah sisi sejajarnya yaitu 4 dan 8. Maka 4 kali 8 itu 12, lalu setengah kali 10-nya 6. Jadi jaraknya adalah 60 meter ya. Jadi tidak hanya berupa persegi panjang, tapi kita akan mengikuti bentuk grafik di bawah bentuk daerah di bawah grafik ini untuk menghitung jarak yang sudah ditempuh. Oke, sekarang bagaimana kalau grafiknya itu memotong sumbu waktu seperti ini? Berarti di sini dari detik ke 0 itu kecepatannya 12, kemudian ini menurun kecepatannya ya, sampai detik ke-5 grafiknya memotong sumbu waktu. Ini artinya pada detik ke-5 ini kecepatan bendanya jadi 0 ya. Berarti ini mengalami perlambatan ya. Pada 0 sampai 5, dari detik 0 sampai detik 5 ini benda mengalami perlambatan ya. Dari 12 menjadi berhenti ya, menjadi 0. Lalu grafiknya masih turun sampai detik ke-8. Ini berarti dia bergerak lagi, tetapi sekarang kecepatannya negatif. Berarti ini artinya mundur ya, benda itu mundur. Nah, sehingga
jarak yang ditempuh itu mesti negatif ya. Jadi di sini jarak tempuhnya kita bisa hitung dengan luas daerah, menjumlahkan ya luas daerah di atas grafik dengan yang di bawah grafik ya. Yang di atas grafik kita hitung positif dan bentuknya segitiga, yang di bawah grafik itu juga bentuknya segitiga ya, tapi negatif. Jadi jarak tempuhnya dari detik 0 sampai detik ke-8 itu adalah luas 1 dikurangi luas yang kedua. Luas satunya berupa luas segitiga yang atas, setengah kali 5 kali 12, sedangkan luas 2-nya juga berbentuk segitiga, setengah kali 3 kali 8. Maka yang luas atasnya 30, yang luas bawahnya 12. Jadi jarak tempuhnya adalah 18 meter. Oh ya, pada grafik gerak lurus itu jarak tempuh dan perpindahan itu dihitung sama ya. Oke, selanjutnya kita akan coba menentukan besaran dari grafik ya. Kita lihat di sini ada grafik fungsi kecepatan terhadap waktu. Garis grafiknya itu tidak dimulai dari 0 tapi mulai dari 10, tetapi dia juga miring ya, condong ke atas. Lalu ada data waktu di sini detik ke-8 itu ada informasi tentang kecepatannya yaitu 34 meter per sekon. Nah, kita bacakan soalnya. Sebuah sepeda motor melaju dengan perubahan kecepatan digambarkan dengan grafik di samping. Berdasarkan berapakah percepatan sepeda motor tersebut pada 8 detik pertama. Nah, jadi di sini karena dia mengalami perubahan kecepatan pada 8 detik pertama ini, kita bisa hitung percepatannya, yaitu perubahan kecepatan dibagi dengan waktunya. Perubahan kecepatan di sini adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Jadi di sini akhirnya yaitu pada detik ke-8 adalah 34. Sedangkan awalnya pada detik ke-0 adalah 10. Maka perubahan kecepatannya adalah 30 dikurangi 10. Terus dibagi lamanya perubahan waktunya yaitu 8 sekon. Maka ketemunya 3 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian delta V di sini perubahan kecepatannya itu tidak harus angka yang besar dikurangi angka yang kecil ya. Kalau di sini kebetulan memang kecepatan akhirnya itu lebih besar dibanding kecepatan awal ya. Tapi misalnya grafiknya itu miringnya ke bawah, berarti kecepatan akhirnya lebih kecil dibanding kecepatan awal. Sehingga perhitungannya juga tidak harus yang besar dikurangi yang kecil. Yang perlu diperhatikan adalah perubahan kecepatannya dihitung dari kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal ya. Kalau kecepatan akhirnya nanti negatif, lebih kecil, maka ya dia jadi perlambatan, maka nilainya negatif gitu ya. Kemudian ini contoh lain bagaimana kita mencari variabel dari benda yang bergerak yang grafik fungsi kecepatan dan waktunya digambarkan seperti ini. Contoh ya, laju pertambahan kecepatan sebuah mobil digambarkan dengan grafik di samping. Jika luas daerah di bawah grafik adalah 240 meter, berapa kecepatan awal mobil tersebut? Jadi soal ini menanyakan kecepatan awal. Memang pada grafik di sini kecepatan awalnya masih berupa variabel yaitu V0 ya. Tetapi kecepatan pada detik keempatnya diketahui yaitu 80 meter per sekon. Nah, pertama kita gunakan persamaan VT sama dengan V0 plus AT ya. VT-nya kita ketahui di sini 80, lalu V0-nya variabel yang dicari, plus A itu percepatannya yang ternyata juga belum ada ya, sehingga kita tulis A saja dikalikan dengan waktunya. Jadi persamaan ini bisa ditulis menjadi V0 ditambah 4A sama dengan 80. Nah, di sini kelihatan bahwa ada dua variabel yang belum diketahui, yaitu V0 yang kita cari dan A. Maka ini tidak bisa diselesaikan dengan satu persamaan saja. Sehingga sementara ini kita berhenti, lalu kita beri nama persamaan 1.
Selanjutnya kita akan cari persamaan kedua dengan rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S-nya 240 ya. Lalu V0-nya variabel yang dicari. Waktunya kita masukkan datanya 4 ditambah setengah kali A juga belum tahu, tetapi di sini waktunya kita masukkan 4 juga, jadi 4 kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita bisa susun menjadi 4V0 plus 8A plus 240 sama dengan 240. Jadi di sini ada dua persamaan ya, persamaan 1 dan persamaan 2 dengan variabel yang dicari sama, V0 dan A. Jadi kita bisa selesaikan dengan cara salah satu variabel kita eliminir terlebih dahulu. Caranya adalah dua persamaan ini kita susun seperti ini. Lalu yang punya variabel A ini akan kita hilangkan. Karena yang bawah itu 8A, yang atas itu 4A, maka yang atas kita kalikan 2. Konsekuensinya semua suku harus dikalikan 2 supaya persamaannya tidak mengalami perubahan. Sehingga persamaan yang pertama jadi apa? 2V0 plus 8A sama dengan 160. Sedangkan persamaan kedua ditulis apa adanya, yaitu 4V0 plus 8A sama dengan 240. Sekarang di sini ada dua persamaan dengan 8A yang sama di sini. Maka kita bisa hilangkan 8A ini dengan cara kedua persamaan kita kurangkan. Hasilnya adalah sisi kiri ya, di sebelah kiri tanda sama dengan itu 8A-nya hilang, di sini menjadi minus 2A. Kemudian yang bagian kanan 160 dikurangi 250 ketemunya 80. Jadi V0-nya adalah 40 meter per sekon. Nah, jadi kita bisa mengetahui kecepatan awalnya. Jadi harap diingat ya di sini bahwa ketika kita melakukan perhitungan lalu mendapatkan persamaan dengan dua variabel, maka tentu kita harus mencari satu persamaan lagi untuk mendapatkan persamaan baru yang punya dua variabel yang sama. Baru bisa kita selesaikan. Ya. Oke, saya kira ini saja penjelasan Pak Iwan tentang bagaimana kita menganalisis grafik gerak lurus. Ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk memahami materi gerak lurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.